anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Bahkan sekarang sudah mulai banyak orang-orang Islam yang minta doa, minta keberkahan kepada pendeta, karena menganggap sama aja pendeta dengan ulama itu sama aja doanya. Bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pernyataan kontroversial dari tokoh Nahdlatul Ulama Ustadz Idrus Ramli yang mengatakan bahwa kelompok Salafi atau Wahabi dilarang belajar hadis Bukhari Muslim. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, yang juga kontroversial dan ramai dibahas di media sosial. Seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus telah datang ke Indonesia, dalam rangkaian perjalanan apostolik ke negara Asia. Kedatangannya ke Indonesia disambut dengan meriah, bukan hanya oleh umat Kristen dan Katolik saja, namun juga umat Muslim di tanah air turut menyambut kedatangan Paus Fransiskus, sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Selain masyarakat umum, kedatangan Paus Fransiskus juga disambut baik oleh Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, saat pemimpin Katolik itu berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta. Namun ada satu pernyataan dari Nasaruddin Umar yang dinilai kontroversial oleh sebagian umat Muslim di tanah air. Beliau menjelaskan bahwa Masjid Istiqlal Jakarta disebut sebagai tempat kemanusiaan setelah dikunjungi oleh Sri Paus Fransiskus. Nasaruddin Umar menyebutkan, kedatangan Paus Fransiskus menunjukkan Masjid Istiqlal tidak hanya untuk tempat ibadah umat Muslim saja, melainkan untuk tempat kemanusiaan semua umat. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan, masjid terbesar di Asia Tenggara itu turut mengikuti peran dalam mewujudkan dan mempertahankan toleransi antar umat beragama. Lebih lanjut Nasaruddin Umar mengatakan, pada dasarnya semua anak cucu Nabi Adam itu sama, apapun agamanya yang mereka anut. Berikut pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar beberapa waktu yang lalu. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Astaghfirullahalazim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan bahwa semua agama sama merupakan paham pluralisme agama. Paham ini didasarkan pada asumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Menurut paham pluralisme agama, kebenaran semua agama bersifat relatif, sehingga tidak boleh ada pemeluk agama yang mengklaim bahwa agamanya sendiri yang benar. Pernyataan ini jelas tidak benar dalam ajaran Islam. Hal tersebut bertentangan dengan isi Al-Quran yang menyebut bahwa hanya agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut penjelasan dari ulama tanah air, bahwa hanya agama Islam yang harus kita yakini kebenarannya, dan hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama, ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Betul. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu.
besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka. Konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar nggak apa-apa, saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dikata kafir. Diserap dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu yang terhalang, bahasanya sopan Pak, sopan, kafir yang terhalang. Ini ada kertas, ini ada jam, ini ditutup. Tercover, jam ini tercover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengcover dirinya, menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya, belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup diri, makanya ketika dipanggil kafir mereka nggak marah. Orang-orang kafir yang masih menutup diri, memang kami masih menutup diri, kenapa? Dia nggak marah. Orang-orang kafir, apa kafir? Nggak marah. Anda bayangkan, orang jahiliyah, orang Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, nggak bisa bahasa Arab, fasih juga nggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Anda belajar dulu apa itu kafir, itu sopan banget, sopan. Coba, Anda pilih mana? Disebut gini, hei orang-orang yang menutup diri, atau kalimat kedua, hei domba-domba yang tersesat. Disebut domba, tersesat lagi. Sudah disebut domba, tersesat. Pilih mana? Hei orang-orang yang menutup diri, atau hei domba-domba yang tersesat. Pilih mana? Satu atau dua? Jangan pilih dua-duanya. Tidak dua-duanya, yang satu salah, yang kedua fatal. Tapi saya mau tunjukkan dalam Islam itu kalimatnya, sekalipun beda keyakinan, tidak harus melukai yang lainnya. Sopan. Jadi pada non-muslim saja baik, apalagi pada orang Islam. Quran surah ke-48. Lihat teman-teman. Ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Indah. Tapi apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Lihat, orang jahiliyah saja mengatakan kita memang beda. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Kalau mau saling dakwah boleh, ayo kita berdakwah, kita diskusi. Tapi jangan saling ganggu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Cek. Paham ya? Ini baru contoh saja dari pembahasan tentang uluhiyah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.